Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sidik, biasa dipanggil Rashid, NPM 2206055252, dari Teknik Mesin 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Dai mengenai aplikasi metode numerik. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum mengerjakan tugas ini, kita harus selalu ingat kepada Tuhan sesuai dengan apa yang diajarkan di Dai 5, Conscious Thinking. Conscious Thinking atau pemikiran sadar adalah proses berpikir yang melibatkan kesadaran penuh terhadap pikiran dan tindakan. Ini penting saat mengerjakan sesuatu permasalahan. Karena apa? Karena yang pertama itu pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Yang kedua itu menghindari kesalahan. Yang ketiga itu pemecahan masalah menjadi lebih efektif dengan memahami akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Yang keempat itu mengelola emosi. Yang kelima itu meningkatkan fokus kita. Dan yang terakhir itu komunikasi menjadi lebih baik dalam menyampaikan ide atau solusi dengan jelas dan efektif. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu metode numerik. Metode numerik adalah teknik atau algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika secara numerik, yaitu dengan menghasilkan solusi berupa angka atau nilai yang mendekati hasil sebenarnya. Metode ini sangat berguna ketika solusi analitik atau eksak tidak bisa diperoleh dengan mudah atau bahkan tidak mungkin ditemukan. Nah, di sini kita membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan metode numerik, yaitu yang pertama itu adalah circular economy. Dalam ekonomi sirkular, produk dan material dirancang untuk dapat digunakan kembali, diperbaiki, didaur ulang, atau diolah kembali, sehingga mengurangi kebutuhan untuk bahan baku baru dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua itu engineering. Dalam kasus engineering, kita akan menemukan masalah yang cukup kompleks dan akan menemukan solusi yang efektif dan efisien. Tidak lupa dalam menemukan masalah tersebut harus tetap conscious thinking. Nah, di sini saya eh, menunjukkan suatu circular economy engineering, yaitu manufaktur suatu kendaraan di dalam dunia industri. Yang pertama itu ada sustainable material searching. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Bisa dilihat di gambar. Yang kedua itu modular vehicle design. Desain kendaraan yang modular, memungkinkan bagian-bagian untuk diganti dan diperbaiki dengan mudah. Yang ketiga itu manufacturing with recycle material. Proses produksi menggunakan bahan daur ulang untuk mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya baru. Yang keempat itu vehicle use. Penggunaan kendaraan oleh konsumen dengan fokus pada perawatan dan pemeliharaan untuk memperpanjang umur kendaraan. Yang kelima itu vehicle return program. Program pengembalian kendaraan tua atau rusak untuk didaur ulang atau diperbarui. Yang keenam itu disassembly for parts, membongkar kendaraan untuk mengambil bagian-bagian yang masih bisa digunakan atau didaur ulang. 7. Recycle of components. Proses daur ulang komponen kendaraan menjadi bahan baku untuk produksi baru. Nah, untuk sirkular ini akan kembali dari nomor 7 kembali lagi ke nomor 1 dan seterusnya. Dari 1 ke 7, 7 ke 1 lagi gitu. Nah, di sini untuk optimalisasi daur ulang dalam manufaktur kendaraan. Yang pertama itu problem formulation. Eh, tapi sebelum itu kita harus memahami dengan metode DAI 5 yaitu intention. Yang pertama itu intention. Intention itu apa? Itu adalah niat. Niat dengan kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatu itu dengan mengingat Tuhan. Dengan itu kita melakukan sesuatu itu karena Tuhan. Nah, yang kedua itu eh, initial thinking. Nah, initial thinking itu apa? Kita harus memahami problemnya apa. Nah, di sini yang pertama itu problem formulation. Bagaimana mengurangi limbah dan meningkatkan penggunaan material daur ulang dalam proses produksi kendaraan. Nah, untuk produksi kendaraan, untuk di sini problem itu mengurangi limbah dan meningkatkan penggunaan materialnya. Nah, yang kedua itu mathematical modeling. Itu tuh ada di DAI 5 yaitu idealization. Kita membuat mathematical modelingnya, membuat model yang menggambarkan aliran material dari bahan baku, proses produksi, penggunaan kendaraan, hingga daur ulang. Yang ketiga itu numerical method selection. Nah, menggunakan metode optimasi linear untuk menemukan kombinasi terbaik dari bahan baku daur ulang dan proses produksi yang efisien. Yang keempat itu computational implementation. Menggunakan perangkat lunak optimasi untuk menjalankan simulasi. Yang kelima itu analysis of result.
mengevaluasi skenario yang berbeda untuk melihat pengaruh pada pengurangan limbah dan peningkatan efisien. Yang keenam itu decision making, mengimplementasikan strategi yang paling efektif untuk memaksimalkan penggunaan material daur ulang dan meminimalkan limbah dalam proses manufaktur kendaraan. Di sini saya membuat suatu implementasi metode numerik, mathematical modelingnya. Yang pertama itu raw material input, input bahan baku. Penggunaan bahan baku yang melibatkan material daur ulang. Nah, di sini mathematical equation-nya itu M raw sama dengan M recycle plus M new. Total bahan baku yang digunakan dalam proses produksi kendaraan adalah gabungan dari bahan daur ulang yang M recycle tadi dan bahan baru M new. Eee, yang kedua itu production process, proses produksi. Tahapan produksi kendaraan menggunakan bahan baku. Di sini mathematical equation yang saya gunakan adalah P output sama dengan M raw, E, T. Di mana P output adalah output produksi, M raw adalah bahan baku, E adalah energi, dan T adalah teknologi. Di sini menunjukkan bahwa jumlah dan jenis bahan baku serta efisiensi energi dan teknologi yang digunakan mempengaruhi jumlah kendaraan yang diproduksi. Yang ketiga itu vehicle use, penggunaan kendaraan oleh konsumen. Mathematical equation, mathematical equation yang saya gunakan adalah vehicle sama dengan P output, T use. Di mana U vehicle ini adalah penggunaan kendaraan dan T use adalah waktu penggunaan. Ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang digunakan dan berapa lama kendaraan tersebut digunakan mempengaruhi total penggunaan kendaraan. Yang keempat itu vehicle return, pengembalian kendaraan. Program pengembalian kendaraan tua atau rusak. Mathematical equation yang saya gunakan sini R vehicle sama dengan U vehicle, T return. Di mana R vehicle adalah jumlah kendaraan yang dikembalikan dan T return adalah waktu pengembalian. Ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang dikembalikan untuk didaur ulang bergantung pada seberapa banyak kendaraan yang digunakan, yang tadi U vehicle, dan kapan kendaraan tersebut dikembalikan. Itu T return tadi. Nah, ini selanjutnya itu disassembly, itu tuh pembongkaran kendaraan untuk mengambil bagian-bagian yang masih digunakan atau didaur ulang. Mathematical equation yang saya gunakan di sini adalah depart sama dengan R vehicle, disassemble. Di mana diapers adalah bagian-bagian yang dapat didaur ulang dan disassemble adalah efisiensi pembongkaran. Ini menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas bagian yang dapat didaur ulang bergantung pada jumlah kendaraan yang dikembalikan dan seberapa efisien proses pembongkaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu recycling, daur ulang. Proses daur ulang komponen kendaraan menjadi bahan baku baru. Mathematical equation yang saya gunakan di sini adalah M recycle sama dengan D parts E recycle. Di mana M recycle adalah bahan baku yang didaur ulang dan E recycle adalah efisiensi daur ulang. Ini menunjukkan bahwa jumlah bahan yang didaur ulang untuk digunakan kembali dalam produksi tergantung pada jumlah bagian yang dapat didaur ulang dan seberapa efisien proses daur ulang tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas strategi yang sesuai dengan, optimalisasi tadi, yang di nomor 6 itu tuh decision making, mengimplementasikan strategi yang paling efektif untuk memaksimalkan penggunaan material daur ulang dan meminimalkan limbah dalam proses manufaktur kendaraan. Nah, di sini strateginya itu yang pertama itu strategi dalam desain daur ulang. Yang saya gunakan strateginya itu adalah modular design, material selection, dan standardization. Modular design itu desain kendaraan dengan komponen modular yang mudah dibongkar dan diganti, sehingga memudahkan perbaikan dan daur ulang. Yang kedua itu material selection, pilih ini nih merupakan strategi dengan memilih material yang mudah didaur ulang dan memiliki jejak lingkungan yang rendah, seperti aluminium atau plastik daur ulang. Ya, selanjutnya itu standardization, pilih material yang mudah daur ulang dan memiliki jejak lingkungan yang rendah. Sebelumnya maaf ada tadi kesalahan sedikit. Untuk standardization itu standarisasi komponen untuk memudahkan proses daur ulang dan mengurangi kompleksitas. Nah, untuk strategi berikutnya itu strategi penggunaan bahan baku daur ulang. Itu tuh strateginya itu yang pertama itu procurement policy,
yaitu mengimplementasikan kebijakan pengadaan yang mengutamakan bahan baku daur ulang. Yang kedua itu supplier collaboration, bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku daur ulang berkualitas tinggi. Yang untuk strategi selanjutnya itu dalam optimisasi proses produksi. Yaitu ada dua strategi ya. Pertama itu lean manufacturing, terapkan prinsip lean manufacturing untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksinya. Nah, yang kedua itu waste management system. Sistem penanaman limbah yang efektif untuk mengumpulkan dan memproses limbah produksi secara efisien. Nah, strategi berikutnya itu dalam program pengembalian kendaraan. Ada dua strategi juga, yaitu incentive for return, memberikan insentif bagi konsumen untuk mengembalikan kendaraan lama mereka, seperti diskon untuk pengembalian kendaraan baru. Nah, strategi yang kedua itu take back program. Itu tuh program pengembalian kendaraan yang efisien untuk memastikan kendaraan lama yang dikumpulkan dan diproses untuk daur ulang. Nah, strategi berikutnya itu ada strategi teknologi pembongkaran dan daur ulang. Itu tuh ada dua strategi juga, yaitu advance disassembly teknik, yaitu menggunakan teknik pembongkaran yang canggih untuk memaksimalkan pemulihan komponen dan material. Strategi yang kedua itu automated sorting, yaitu sistem pemilihan otomatis untuk memisahkan material yang berbeda dan meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Pemantauan dan evaluasi. Strategi pemantauan dan evaluasi. Yaitu ada dua strategi juga, yaitu tracking system, yaitu sistem pelacakan untuk memonitor aliran material dari produksi hingga daur ulang. Nah, strategi yang kedua itu performance matrix. Ukur performa proses daur ulang dengan metrik seperti tingkat daur ulang, pengurangan limbah, dan efisiensi penggunaan material. Nah, strategi selanjutnya itu adalah strategi edukasi dan kesadaran. Strategi dalam edukasi dan kesadaran. Ada dua strategi juga, yaitu employee training. Pelatihan karyawan mengenai pentingnya daur ulang dan cara-cara untuk meminimalkan limbah dalam proses produksi. Yang kedua itu consumer awareness. Kampanye kesadaran untuk konsumen tentang pentingnya pengembalian kendaraan dan manfaat daur ulang. Untuk yang terakhir itu strategi dalam kolaborasi dan kemitraan. Ada dua strategi juga, industri collaboration, bekerja sama dalam perusahaan lain dalam industri otomotif untuk berbagi praktik terbaik dan teknologi daur ulang. Yang kedua itu government partnership. Itu tuh bermitra dengan pemerintahan untuk memanfaatkan insentif dan regulasi yang mendukung daur ulang. Eh, Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya untuk tugas yang diberikan pada ini. Eh, Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena untuk memulai dan mengakhiri suatu aktivitas itu harus meng- mengawali dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Itu adalah salah satu eh, cara untuk mengingat Tuhan, conscious thinking tadi. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai tugas yang diberikan pada I. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.